Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Bincang Bareng EMCL. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa adanya program pengembangan masyarakat yaitu Sekolah Lapangan Pertanian ini tentu disambut baik oleh masyarakat ya. Karena selain mendapatkan manfaat yang nyata, juga membuat para pelakunya yaitu petani di sini sebagai masyarakat untuk peserta dari program ini sendiri ini semakin mandiri. Nah, kita bersama dengan para narasumber kita. Di sini kembali saya akan bertanya kepada Mbak Devi tadi terkait dengan Yayasan Daun Bendera Nusantara. Mbak Devi, Yayasan Daun Bendera Nusantara ini sebenarnya memulai program ini tuh sejak kapan? Iya, jadi kami bersama YMCL melakukan Sekolah Lapangan Pertanian ini sejak tahun 2020, Mbak. 2020. Jadi awal mula kami di sini itu waktu COVID ya pada saat itu. Wow. Jadi kami agak was-was juga tuh di awal untuk memulainya, tapi alhamdulillah semua diberikan kelancaran sampai saat ini. Nah, sekolah lapangan sendiri Mbak Osa, jadi apa sih sebetulnya sekolah lapangan, ciri-cirinya seperti apa sih gitu ya? Kalau orang-orang pasti bingung membedakan sebetulnya apa bedanya antara sekolah lapangan dengan penyuluhan gitu ya. Oke. Nah, kalau sekolah lapangan itu sebetulnya cirinya satu, di sekolah lapangan itu tidak ada guru, tidak ada murid. Jadi yang memfasilitasi di sekolah lapangan adalah teman-teman petani pemandu. Oke. Gitu. Nah, teman-teman petani pemandu ini bukan kemudian seperti guru yang mungkin menuangkan filosofinya ya, bukan menuangkan memberi materi, menuangkan air ke dalam gelas kosong, akan tetapi seperti mengeluarkan getah dari pohon karet gitu. Jadi teman-teman petani pemandu itu punya senjatanya adalah pertanyaan. Jadi menggali pengetahuannya teman-teman petani yang dimana teman petani ini sangat kaya akan pengalaman gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita punya kurikulum, Mbak. Iya. Jadi di dalam sekolah lapangan ini selayaknya kita sekolah gitu ya, kita punya kurikulum. Selama satu musim tanam ini kita mau ngapain gitu. Nah, ini sudah kita rancang berdasarkan hasil asesmen di awal. Jadi di awal sebelum kita memulai program, kita ada asesmen, kita ada penelusuran budidaya. Jadi kita mau tahu sejauh mana teman-teman melakukan budidayanya. Nah, misalnya, ternyata teman-teman itu biasa menggunakan pupuk kimia itu 1 hektar bisa sampai 900 kg. Ada yang 700 sampai 900 kg, bahkan ada yang mendekati hampir 1 ton gitu. Nah, itu kita ketahui di penelusuran budidaya. Kemudian hal-hal tersebut kita address ke dalam kurikulum kita. Nah, setelah adanya kurikulum, kita kemudian ada pelatihan untuk teman-teman pemandu. Gitu. Nah, teman-teman pemandu kita latih terlebih dahulu, kita kuatkan apa saja materi-materi yang harus disampaikan nanti di sekolah lapangan itu melalui training of trainer namanya. Nah, kemudian di sekolah lapangan itu kita juga punya lahan praktek. Jadi dari hasil assessment tersebut gitu ya, kita bandingkan kita ejawantahkan ke dalam lahan gitu ya, lahan praktek itu. Misalnya lahan praktek itu kita bagi menjadi 3 petakan. Ada peta kebiasaan petani, ada peta perbaikan, itu adalah upaya untuk memperbaiki pola budidaya yang sudah ada. Kemudian ada peta studi-studi. Studi-studi ini sama seperti penelitian teman-teman mahasiswa, tapi dilakukan oleh teman-teman petani luar biasa ya. Iya. Jadi misalnya ada kesulitan apa sih, ada tantangan apa sih yang ada di petani, misalnya, kok rasa-rasanya di tahun 2022 dengan kondisi yang curah hujannya terus-menerus gitu ya, kita rasakan sepanjang tahun kayaknya nggak ada kemarau tuh. Nah, ternyata hasil panennya itu menurun. Apakah ini ada kemungkinan kecocokan varietas misalnya? Nah, itu kita lakukan studi varietas di situ. Nah, kemudian ada pupuk yang tadi sampai 900 kg. Nah, itu kita coba ada pola perbaikan, gimana kalau misalnya dikurangi pupuk itu 25%, 75%, 50%, apa sih yang akan terjadi kan gitu. Nah, kalau petani selama ini akan coba-coba kan takut ya. Nah, kalau kita mempunyai lahan praktik, teman-teman itu bisa
mengeksplor gitu ya, bereksperimen di dalam lahan percobaan itu gitu. Itu Mbak Usa. Oke, jadi dari konsep pendekatan program seperti yang tadi dijelaskan Mbak Devi, nah lalu seperti apa nih proses komunikasi awal dengan para petani? Pasti para petani kan juga agak kaget nih, ada program apa nih gitu. Nanti juga sempat bertanya-tanya seperti apa. Nah, gimana tuh Mbak? Jadi ini menarik ya. Jadi memang mengajak teman-teman petani ini kan sangat luar biasa effortnya. Karena mereka ini kan sibuk sekali ya. Jadi kalau di pertanian itu ada kalender musim. Nah, sepanjang tahun ini mereka pasti selalu sibuk gitu. Nah, jadi di awal setelah kita melakukan TOT tadi itu Mbak Usa, kita adakan sosialisasi. Baik itu di pemerintah kabupaten, kemudian di pemerintah desa, kemudian kita kumpulkan teman-teman petani ini di balai desa. Kita adakan sosialisasi bahwa Bapak Ibu petani, kita akan ada sekolah lapangan loh. Sekolah lapangan ini apa sih gitu, kira-kira apa sih manfaatnya untuk petani. Nah, ini yang kita coba untuk mengajak teman-teman petani. Meskipun mereka pasti tahu, sekolah lapangan ternyata dilakukannya setengah hari sendiri ya gitu. Jadi habis nih waktunya ya. Mulai dari pagi sampai dengan siang hari, tapi nggak apa-apa. Memang kita bukan kemudian harus banyak nih pesertanya, bukan, tapi petani-petani yang betul-betul sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan gitu yang kita ajak. Nah, alhamdulillah kita sampai saat ini sudah lebih dari 600 petani yang tergabung dalam sekolah lapangan. Dan salah satu petaninya sudah diajak di bincang bareng kita hari ini. Ini adalah Pak Lasmidi, Mbak. Jadi Pak Lasmidi ini betul-betul petani tulen. Beliau ini petani yang awalnya dulu pemalu Mbak, untuk mengeluarkan pendapatnya aja, masih beliau tuh malu-malu. Tapi alhamdulillah sekarang kemajuannya sudah sangat luar biasa, dan beliau ini tekun sekali. Nah, ini ada benih hasil persilangan beliau. Bukan benih ya, belum menjadi benih. Jadi ini adalah F1 dari hasil persilangannya Pak Lasmidi. Kemudian ini ada agensi Hayati, hasil pengembangan dari Pak Lasmidi. Nah, beliau juga melakukan pengukuran curah hujan. Wah, keren. Jadi beliau juga melakukan pengukuran curah hujan, penguapan untuk kita melihat proyeksi iklim nanti ke depan. Oke, kalau tadi sudah disebutkan ini ada beberapa hasil dari sekolah lapangan ya. Nanti akan lebih detail kita bahas. Nah, sekarang kita kenalan sama Pak Lasmidi. Pak Lasmidi, kalau tadi sudah dikenali sama Mbak Devi, ini sebagai salah satu petani yang ikut sekolah lapangan dari sekian ratus petani lain yang ikut di program ini. Sejak kapan nih Pak Lasmidi ikut program ini? Ya, terima kasih Mbak Usa. Sejak mengikuti sekolah lapangan ini sejak tahun 2020. Sejak awal sekolah lapangan ada berarti? Ya, sejak ada. Oke. Sejak tahun 2020 itu semua sudah disinggung Mbak Devi dari awal mulai masuknya sekolah lapangan itu ada sosialisasi tadi, ada praktek dan seterusnya itu tadi. Nah, ada lahan praktek dan itu dibuat untuk sekolah lapangan itu dipraktekkan di situ, mana itu peta kebiasaan petani dan peta kontrol. Nah, itu di situ kita dipraktekkan bersama-sama sama peserta yang lain, ada 25 orang itu. Cara mula tanamnya itu yang satunya jejer legowo, yang satu ala petani biasa. Oke. Itu perlakuan pun beda. Yang satunya pakai pestisida kimia, yang satunya pakai agen hayati. Oke. Nah, awal dari mengikuti program ini Pak Lasmidi langsung menerima nggak, atau awalnya sempat nggak usah ikut, nanti waktu saya ke sawah jadi habis nih buat ikut sekolah ini, atau gimana nih Pak reaksi Bapak waktu itu? Awalnya agak bimbang juga, karena itu iya apa enggak, masa iya macam kayak lekani, itu apakah ia betul mampu mengendalikan hama, atau pupuk jenis pupuk organik cair kayak POC, dekomposer itu betul apa enggak, nanti kita cuma habiskan biaya aja, cuma coba-coba. Ternyata dipraktekkan di lahan itu
tadi ada peta kontrol, peta itu, ternyata hasilnya beda juga. Oke. Dari proses demi proses diadakan pengamatan mingguan, itu untuk menyesuaikan kapan kita memupuk dan kapan kita untuk menyemprot aplikasi Agen Hayati itu. Begitu kan atas dasar pertimbangan pengamatan itu tadi. Pemupukan itu juga atas dasar pengamatan itu. Kelihatannya warna daun itu bagaimana dan kelihatan tanamannya itu bagaimana. Mau tanam itu sebenarnya dari awal tanah dulu yang disehatkan. Oke. Tanah sekarang kan kebanyakan itu keras kan, karena kebanyakan pupuk kimia. Oh begitu. Makanya itu ada sekolah lapangan ini dipelajari tentang membuat pupuk dan membuat bahan-bahan pupuk cair itu kayak bahan pengendali itu tadi, kayak misalnya kayak gini. Nah, dekomposer ini salah satunya bahan pengurai. Bahan pengurai ini bahannya dari kotoran yang masih ada dalam perut, kotoran ternak, itu yang masih dalam perut itu belum dikeluarkan, itu namanya rumen disebut. Orang banyak. Nah itu dalam komposisi 200 liter itu rumennya itu membutuhkan 10 kilo. 10 kilo rumen, ada bahannya lainnya itu dedak halus itu 2 kilo, ada nanas 5 kilo, ada pisang 2 cengkeh, dan air dan beras sebanyak 20 liter. Nanti bagus tambahkan lagi itu apa, air kelapa itu sebanyak 20 liter, itu dinamakan biopres. Nah ini selain untuk pembenah tanah atau untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam lahan persawahan itu maupun kotoran ternak, apa rumput-rumput yang ada di sawah itu kan kebanyakan orang yang di lahannya banyak atau lebar per hektar-hektar itu kan nggak mampu untuk menyuplai pupuk kandang yang banyak itu. Makanya itu sisa-sisa jerami yang habis dikombin atau di apa itu blower itu kan akarnya atau batangnya kan masih separuh. Nah habis itu di blebes itu disemprot pakai ini, nanti bisa untuk mengurai itu jadi bahan organik yang ada di dalam lahan itu sendiri. Oke, kita sudah sedikit banyak menjelaskan tentang salah satu hasil dari keikutsertaan Pak Lasmidi di Sekolah Lapangan Pertanian ya pemirsa. Nah, tentu kita nanti akan mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja keuntungan dengan cara bertani seperti itu, masih dalam obrolan di segmen kali ini, dan setelah ini kita akan kembali bergabung di bareng EMCL.